Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini Senin 4 Januari 2020. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai 17, dilanjutkan ayat 23 sampai 25. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang sabda yang disampaikan oleh Yesus. Yesus mengatakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Itulah kata-kata awal yang diucapkan oleh Yesus ketika Ia berkarya, ketika Ia mulai berkarya di daerah Galilea dan sekitarnya. Kerajaan Allah dihadirkan oleh Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitarnya dengan cara mengajar di rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Allah, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan yang ada dan dialami oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan kata lain, semua yang diucapkan oleh Yesus, semua yang diperbuat oleh Yesus memiliki satu tujuan utama, yaitu terlaksananya kerajaan Allah, terwujudnya kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Kerajaan Allah dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar Yesus, karena mereka mengalami kehadiran Yesus, mengalami pengajaran Yesus, mengalami mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Kerajaan Allah menjadi kata kunci dari seluruh karya pelayanan Yesus dalam sejarah keselamatan manusia.
sebagaimana Yesus yang seumur hidupnya hidup untuk melaksanakan, mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Sebagai orang yang beriman, kita semua pun dipanggil untuk meneladani Yesus, menjadi pribadi yang membawa dan mewujudkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita melalui cara-cara yang sederhana. Ketika Anda sebagai orang tua mengajarkan kitab suci kepada anak Anda menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga Anda. Ketika Anda melakukan tindakan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda yang menderita, yang berkesusahan, dengan memberikan sebagian dari penghasilan Anda untuk mereka, atau memberikan perhatian-perhatian, sapaan-sapaan yang penuh kasih dan doa kepada mereka yang menderita dan berkesusahan, Anda menghadirkan kerajaan Allah. Tentu ada banyak hal, cara bagi kita untuk menghadirkan kerajaan Allah. Yang paling penting adalah selalu bersatu dengan Yesus, selalu bersekutu dengan Yesus, dan selalu berjalan dengan Yesus. Dengan demikian, kita sungguh menjadi orang beriman yang membawa sukacita kepada banyak orang, karena banyak orang mengalami kerajaan Allah dalam hidupnya. Semoga rahmat Tuhan membantu kita